Sebanyak 11 mahasiswa sebuah politeknik di Sumatera Barat atau Sumbar menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus magang ke Jepang. Hal ini diketahui usai di Tipidum Bareskrim Polri membongkarnya melalui adanya dua laporan korban berinisial ZA dan FY ke KBRI Tokyo. Dirut Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan peristiwa berawal ketika ZA dan FY bersama 9 mahasiswa lainnya dikirim oleh Politeknik yang terdaftar resmi di Sumbar untuk magang ke Jepang. Nyatanya bukannya menjalani program magang, justru para korban menjadi buruh tanpa libur di Jepang. Juhandani mengatakan tertariknya para korban lantaran tersangka berinisial J menjelaskan keunggulan dari Politeknik yang akan memberangkatkan mahasiswa untuk magang ke Jepang. Sebagai informasi, pemaparan tersebut dilakukan J saat menjabat sebagai direktur di Politeknik tersebut pada periode 2013 hingga 2018. Lalu pada tahun 2019, para korban pun dinyatakan lulus dan dapat mengikuti program ke Jepang selama setahun. Namun saat itu jabatan G diganti oleh orang lain berinisial EH. Kini EH pun ditetapkan menjadi tersangka. Selama di Jepang, Juhandani mengatakan para korban justru bekerja sebagai buruh dengan rentang waktu kerja selama 14 jam sehari dari pukul 8.00 hingga 22.00 waktu setempat. Bahkan korban pun tidak memperoleh libur dan harus bekerja selama 7 hari. Selain itu, istirahat yang diberikan kepada korban pun hanya selama 10 hingga 15 menit dan tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Selama bekerja, korban memperoleh upah sebesar 50.000 yen atau setara dengan 5 juta rupiah per bulan. Kendati demikian, gaji tersebut tidak diterima seutuhnya lantaran mereka harus memberi dana kontribusi ke kampus sebesar 17.500 yen atau 2 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, Juhandani mengungkapkan bahwa para korban berangkat dengan menggunakan visa pelajar yang berlaku selama setahun. Namun saat visa pelajar mereka habis, pihak perusahaan yang memperkerjakan mereka menggunakan visa para korban dengan visa kerja selama 6 bulan. Mengetahui hal tersebut, korban pun melapor ke Politeknik yang memberangkatkannya. Namun bukannya membantu, Politeknik tersebut justru mengancam para korban akan dikeluarkan dari kampus atau di drop out. Mengutip Tribunnews.com, akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Serta pasal 11 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Post.